ketiga yang terdiri dari Prabu Sifatullah, Muhammad Akan Ferdiansyah, Ivan Maulidi, Ahmad Al-Fatih akan mempresentasikan tugas IPS 1 dengan judul menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi petani tomat di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klasifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pengertian iklim menurut para ahli. 1. Kertasaputra 2012. Pengertian iklim yang pertama menurut Kertasaputra, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. 2. Dilansir dari National Geographic, iklim adalah pola cuaca jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah tersebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius 64 derajat Fahrenheit dengan curah hujan cukup tinggi. Di wilayah tropis matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala paling tidak sepanjang tahun, dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk iklim tropis adalah wilayah yang terletak pada garis 23,5 bintang utara, 23,5 bintang selatan. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brazil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis bintang 23,5 Celcius dan 36,5 atau berada di utara dan selatan Khatulistiwa, atau lebih tepatnya terletak antara 23,5 lintang utara, 35 lintang utara, dan 23,5 lintang selatan, 35 lintang selatan. Daerah beriklim subtropis mempunyai empat musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 4 musim tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembapan, maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda. Tetapi secara garis besar wilayah iklim subtropis sering ditandai dengan musim panas yang hangat hingga panas, dan musim dingin yang sejuk hingga dingin dengan curah beku yang jarang terjadi. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35 sampai 66,5 luas utara dan 35 luas selatan dan 66,5 luas selatan, yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Bukan hanya posisi di latitudinal yang mempengaruhi perubahan suhu di wilayah beriklim sedang, arus laut, massa udara, benua, maritimitas, dan ketinggian juga merupakan faktor
mempertahankan suhu yang cukup stabil di sepanjang musim. Karena ingin yang ada di barat beriklim sedang, tepi barat benua di daerah ini paling sering mengalami iklim laut. Daerah seperti itu meliputi Eropa Barat, khusus Inggris, Dublin, Melbourne, dan Auckland, serta Amerika Utara bagian barat pada antara 40 dan 60 garis luas utara. Iklim kontinental meningkat ke daratan dengan musim panas yang lebih hangat dan musim dingin dan lebih dingin karena mempengaruhi tanah terhadap penerimaan dan kehilangan panas meningkat. Wilayah dengan kondisi ini diantaranya Amerika Utara dan Eropa. 4. Iklim dingin. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas, dan setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius, 50 derajat Fahrenheit. Di wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh di garis khatulistiwa, dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat. Iklim kutub sendiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang lebih dingin, sehingga menghasilkan tundra tanpa pohon, glacier atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah dan pernah tercatat terjadi di Antartika dan di angka 88 Celcius. Berikut pembagian iklim matahari. 0 sampai 23 tropis, 23 sampai 40 subtropis, 40 sampai 60 sedang, 60 sampai 90 dingin. Letak astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13,466. Luas daratan dengan jumlah pulau mencapai 13,46 km persegi. Terletak di antara secara astronomis 95 derajat bujur timur sampai dengan 114 bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Letak Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup, kondisi suhu yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan kemarau. Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten kedua yang terluas wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3,534,86 km persegi atau sama dengan 353,486 ha, dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa tahun 2010. Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang akan kaya potensi, diantaranya dari pertanian,
perkebunan, tanaman, obat keluarga, dan lain sebagainya. Di samping itu juga dikenal dengan objek-objek wisatanya. Kabupaten Malang terletak pada 112 derajat 10,10 sampai 112 derajat 57. Bujur timur 7 derajat 44,55,11 sampai 8 derajat 26,35,45 lintang selatan. Menjadi wilayah Jawa Timur dan Indonesia Kabupaten Malang. Tentu saja beriklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi dan coklat. Salah satu jenis sayuran yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Malang adalah tomat. Musim kemarau yang menyebabkan suhu panas, hal ini membuat sebagian petani di wilayah Kabupaten Malang telah mengalami gagal panen, seperti yang dialami petani tomat di wilayah Desa Gubuk Kelaka, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ini mengalami gagal panen. Sedangkan gagal panen yang dialami petani tomat itu disebabkan daun tanamannya itu kering, sehingga dengan keringnya daun tomat berdampak pada matinya tanaman tersebut. Padahal masa panen sudah mendekati karena sudah setengah umur, namun tanaman tidak bisa dipanen. Terang salah satu petani tomat asal Desa Gubuk Kelakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Kolil. Dengan terjadinya gagal panen pada tanaman tomat kata dia, maka dirinya dan petani tomat yang lainnya gagal panen sehingga dirinya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Karena itu memproduksi tanaman tomat telah mengeluarkan biaya baik dari pengolahan lahan hingga bibit serta perawatan, yang semuanya mengeluarkan biaya. Dan dengan matinya tanaman tomat di wilayah Desa Gubuk Kelakah, sehingga para petani terpaksa harus menunggu musim hujan tiba. Akibat gagal panen tanaman tomat, maka para petani melakukan kegiatan lain untuk mengisi kekosongan dengan bekerja sebagai tukang ojek dan bekerja serabutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang penyaji sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.